Dr. Benedictus Arifin, MPH SPOG Konsultan Fix, kepada Dr. Andrea Kusuma Putra, Spesial Hikmah MM SPOG Subspecialist Fair, dan juga kepada Operational Manager Formula IVF Surabaya, Bapak Arif Lisarja. Dan juga saya ucapkan Kampus Surabaya National Hospital, dan juga yang sudah bergabung di online, saya mau sapa terlebih dahulu, boleh di-unmute mungkin ya. Kok cuma yang ada di auditorium ya? Saya mau dengar dulu, coba apakah ada suaranya? Bisa kan di-unmute? Sabar juga kayaknya ya mendengar kabar bahagia hari ini. Press Conference Jessica Iskandar dan Vincent PH 20 Mei 2024 bersama kita sudah lihat di sini hamil bersama Jedara. Ini buat rekan-rekan media, boleh di notes juga ya. Nanti boleh disimak menikmati acara hari ini dari Anggo, dicatat nanti untuk menghemat waktu juga kita ngobrol-ngobrolnya, jadi langsung bertanya boleh banget ya. Tujuan acara hari ini untuk menginfokan seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kalau ada kabar gembira tentunya yang telah dinanti-nanti ya, kita berikan tepuk tangan dahulu apa yang saat ini sedang dialami oleh pasangan public figure kita, Kak Jessica dan juga Kak Vincent, yang berkaitan dengan keinginan untuk menghadirkan buah hati ketiga mereka. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, dan juga tidak sabar juga melihat perjalanannya seperti apa ya. Kalau tadi sudah melihat Kak Jessica dan juga Kak Vincent sudah dengarnya, mari kita saksikan bersama-sama video perjalanan Kak Jessica dan Kak Vincent dalam yang juga bagus dan mendapatkan kehamilan sesuai yang diinginkan. Karena ini pengalaman Obu pertama, terus kemudian Jessica sudah merasain bahwa komplikator itu sebenarnya tidak seserem yang dibayangkan ya Jessica. Nggak serem sama sekali. Iya. Terus waktu sadar itu berapa lama tuh pulihnya? Ini tadi untuk pakai baju begini lagi, padahal tadi barusan aja kita. Pas aku bangun itu aku masih kerasa ngantuk, tapi I was okay, kayak baru bangun tidur aja tapi masih ngantuk. Terus kira-kira selang 5-10 menit aku udah mulai minum, itu kayak udah biasa aja gitu. Oke, Kak Jess, ini kita mau jalan-jalan hospital tour di National Hospital. Ini Smart Ambulance di lantai 1. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu teleconsultations itu bisa dilakukan jarak jauh ya. Kita nggak perlu untuk update video, nggak perlu lagi harus datang ke Motorola, apalagi timelapse ya. Timelapse tadi kemarin kan Jessica lihat perkembangannya. Halo Mas, ya. Mas suaranya kecil Mas, tolong dikerasin dikit dong. Oke. Ya, siap. Suaranya kecil. Cek. Oke, ya. Oke, aman. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini. Selamat sore semuanya. Semoga kabarnya baik-baik semua dan semoga hari ini semua
diberikan hari yang indah dan terbaik, karena hari ini hari yang indah buat saya, Jessica, dan juga suami saya, Vincent, karena hari ini kita bisa berkesempatan untuk memberitahukan kabar yang bahagia buat kita berdua, dan ini merupakan anugerah dari Tuhan yang nomor 3 buat rumah tangga kami. Semoga kami diberikan kelancaran, diberikan kemudahan selama hamil sampai melahirkan nanti. Tapi di samping itu juga kita berdua pribadi, kita mau ngucapin terima kasih yang luar biasa buat dokter kita yang udah mengawal dari awal, Dokter Benny, tepuk tangannya. Karena jujur tanpa beliau pasti proses ini nggak mungkin terjadi. Berkat dorongan beliau yang memberikan edukasi, yang memberikan kita berdua informasi mengenai IVF atau bayi tabung ini begitu jelas dan luar biasa, yang membuat kami akhirnya sepakat untuk melakukan perjalanan ini gitu. Dan di lain hal juga terima kasih buat IVF Morula Surabaya yang sudah menjadi alas untuk kami melakukan beragam treatment, perjalanan yang lumayan panjang ini, sekitar 4 bulan ya, dari Januari sampai ke bulan Mei. Tapi sebenarnya kemarin sih April ya, berarti berapa tuh, Februari, Maret, 3 bulan. Dan terima kasih juga buat National Hospital yang sudah menjadi tempat yang luar biasa. Pengalaman indah kami bisa terlaksana di National Hospital Surabaya ini bikin kita menjadikan Surabaya second home ya, karena kita jadi punya makanan favorit di Surabaya, nyaman ke Surabaya. Dan ternyata meskipun jarak memisahkan kita, kita berdua tinggal di Jakarta, namun perjalanan ke Surabaya itu beneran terasa singkat. Apalagi tim dari Morula IVF Surabaya ini punya fasilitas yang lengkap, jadi benar-benar memudahkan mulai dari penjemputan, perawatan, menginap. Kemarin pengalaman kita menginap di National Hospital juga luar biasa banget, dengan sistem yang udah canggih, yang semuanya udah voice control. Jadi buat kita sih National Hospital bagus banget, dan ya sampai hari ini kita merasa udah seperti keluarga ya di sini gitu. Tapi yang pasti kita mau ngucapin terima kasih buat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan izin dan kelancaran proses kita untuk mendapatkan buah hati ketiga. Terlebih itu dari saya ucapin terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah datang ke Surabaya ataupun yang sedang mengikuti live Zoom. Semoga kabar berita ini bisa membawa kebahagiaan dan memberikan kami sekeluarga ini banyak doa untuk menjalani proses kehamilan ini. Terima kasih. Saya pribadi pengen mengucapkan terima kasih Dr. Benny, IVF Morula dan juga National Hospital for your service, dan juga buat staffnya yang sudah membantu istri saya juga yang di Jakarta juga, yang Anja, I think udah di cover sama istri ya semuanya. Udah lengkap. Thank you. Baik, terima kasih. Sebenarnya pasti banyak yang bertanya-tanya ya, Jess. Ketika kemarin Jessica munculin video kan di IG gitu. Ini anaknya udah 2, kok bayi tabung? Itu yang paling sering gitu ya. Jadi IVF itu adalah in vitro fertilization. Itu bahasa Indonesia adalah bayi tabung.
gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pada usia 35 ke atas, resiko terhadap kehamilan itu tinggi. Resiko pertama adalah ketika kualitas telur maupun kualitas sperma juga ya, itu akan mulai terganggu. Nah, ketika pertama kali saya ketemu Vincent sama Jessica waktu itu, ngobrol-ngobrol biasa ya, Jess. Dok, kita seandainya pengen hamil lagi, yang biar hamil yang sehat bagaimana? Gitu. Ya, memang one of the best teknologi yang saat ini ada, termasuk di Morula di National Hospital, itu adalah kita bisa melakukan yang kita sebut sebagai PGTA, dan itulah yang proses yang dilakukan oleh Jessica sama Vincent selama di sini, di mana kita berusaha untuk melakukan seleksi terhadap embrio secara lebih detail sehingga at least 98 to 99% kita yakin embrio ini adalah embrio yang secara kromosom sehat. Nggak ada yang 100% ya, tapi tentu yang maha kuasa. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, yes. Vincent, jadi justru pertama kali yang datang ke sini bukan Jessica, ini si Vincent dulu pertama kali datang, mungkin test the water dulu ya, ini benar nggak sih ini Morula kayak gini? Gimana waktu pertama kali datang? Ingat nggak? Masih ingat, langsung disuruh masuk kamar. Nggak, dari pertama kali kesini disambutnya juga luar biasa dari Dr. Benny dan juga timnya. Dan saya sebagai suami sebenarnya maunya yang terbaik aja sih sebenarnya buat istri, karena kan yang akan menjalani ini istri, yang akan mengandung bayinya juga istri. Jadi saya sebagai suami hanya bisa mensupport lah sebisa-bisanya. Tapi itu pun juga terima kasih dokter untuk supportnya yang memang luar biasa. Ya. Nah ini dia, suami mensupport sebisa-bisanya. Tapi kita tahu bahwa 50% of the embryo itu adalah suami. Jadi saya melihat dukungan dari Vincent terhadap dari suami yang pertama kali datang ke sini sekali dua kali itu Vincent dulu tuh. Karena dia ingin supaya dari sisinya Vincent juga terseleksi dengan baik, gitu kan. Jessica juga datang dengan berikutnya ya, Jess, baik juga. Dan prosesnya juga kita tahu bahwa embrio itu berasal dari sperm and egg. Nah, seleksi yang dilakukan mulai dari teknologi IMSI, PGTA dan sebagainya, ini justru dari awal kita bisa melihat, oke, Jess, kita dapat embrio. Kemarin dapat berapa embrio ya, Jess? Ada 5. Jadi Jessica dapat 5 embrio, dan dari 5 embrio itu kita lakukan PGTA, dan ingat hasilnya? Nanti jangan disebutin dulu katanya. Jadi kita dapat embrio yang sehat-sehat ya, embrio yang sehat-sehat, dan kemudian kita tanam berapa Jess tanamnya kemarin? 1 dok. Katanya mau kembar kemarin sudah. Oke, jadi kita tanam 1 embrio ya, satu embrio. Nah, kemudian berjalan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena IVF itu bukan kerja seorang dokter. IVF itu adalah kerja antara dokter, pasien, dan juga tim yang ada di belakangnya. Dan saya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Morula IVF Surabaya, Morula Indonesia, ya, Dr. Jimmy, ada tim embriologis dan sebagainya, nanti akan dikenalin oleh Dr. Jimmy. Dan Morula ini sudah lama berada di National Hospital. Kita sudah berkolaborasi sejak 2017, artinya sudah 8 years ya, almost 8 years. Jadi semuanya juga nggak bisa terselenggara kalau tidak ada kolaborasi yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pico, pada Alex ya, bahwa kita di sini juga sudah seperti keluarga juga ya, satu sama lain. Kita bahkan kalau dilihat Nasyid Morula ini sudah setiap pagi sampai malam ya ada terus di sana gitu. Jadi terima kasih kepada National Hospital dan juga support dari Morula IVF Indonesia. Mudah-mudahan lebih banyak lagi para ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memiliki buah hati, dan kita bisa mendampingi secara komprehensif. Karena hampir semua teknologi yang ada di dunia sekarang Morula IVF Surabaya sudah punya. Yang kedua, saya juga akan memperkenalkan Morula IVF Surabaya, di mana kita sudah Kembar, karena mungkin kalau anak kembar itu
di usia di atas 35 itu mungkin lebih beresiko. Jadi selama kita berdua konsultasi sama dokter Benny juga, kita nggak langsung diiyain semuanya sama dokter. Dokter juga memberikan edukasi. Kalau punya anak kembar bisa kemungkinan ini karena usia Jessica sudah di atas 35. Jadi itu pun menjadi pertimbangan buat kita berdua untuk mungkin jangan kembar. Karena mungkin kalau kembar pun kasihan mungkin anaknya nanti di dalam berbagi ruang, terlalu sempit, lahir terlalu awal, terus nanti harus di inkubator. Jadi kita juga banyak pertimbangan gitu. Kalau untuk anak perempuan ya mudah-mudahan gitu. Soalnya kita berdua udah memutuskan bahwa apapun gendernya, yang penting kita bisa dapat embrio yang bagus agar nanti lahir dengan bayi yang sehat gitu. Amin. Terima kasih. Berarti memang fokusnya ke kesehatan anaknya nanti ya setelah lahir ya. Oke baik, sekarang saya membuka kesempatan untuk teman-teman online. Mungkin dari segi bahasa Inggris atau apa, kita juga ada kendalaan. Nanti repot lagi, harus ada translator apa segala, we never know ya. Makanya itu kita pilih di Indonesia. Oke, berarti ringkas, hemat ya, semuanya ada di Indonesia, terutama di Morula IVF Surabaya, di National Hospital Surabaya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, dengan akreditasi internasional yang pastinya, jadi tidak perlu. Oke, baik, saya buka pertanyaan, mungkin saya diberikan waktu berapa menit lagi? Saya boleh bertanya Kak? Oke, mohon tapi masih menunggu prosesnya. Mau menginfokan juga mungkin menambahkan untuk media juga bahwa kita di sini juga setelah lahiran juga kita ada program untuk mommy makeover juga. Jadi walaupun sudah melahirkan tetap cantik ya, masih dijaga untuk media. Mau tanya, setelah ini kita masih akan ada doorstop, benar ya teman-teman? Jadi kumpulin dulu pertanyaannya, setelah ini kita akan ada sesi doorstop juga, jadi akan dilanjutkan. Kalau misalnya nanti ada teman-teman media dari online yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk sore hari ini press conference bersama dengan Kak Vincent dan juga Kak Ceder ditutup, betul? Setelah ini akan ada clinic tour ya. Namun sebelum itu saya juga mau terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada hari ini, teman-teman wartawan, teman-teman tim dari National Hospital dan juga IVF Morula Surabaya, dan teman-teman yang bergabung di live Zoom. Terima kasih banyak. Semoga kabar bahagia kami berdua bisa menjadi doa kelancaran sampai nanti melahirkan. Amin. Pribadi kami berdua mengucapkan juga terima kasih buat dokter kami, dokter Benny. Semoga dokter terus bisa memberikan, mewujudkan harapan-harapan para orang tua untuk bisa memiliki momongan yang sehat. Karena jasa dokter begitu luar biasa, membuat harapan kami menjadi kenyataan. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat dokter. Dan terima kasih buat IVF Morula Surabaya, buat National Hospital Surabaya. Terima kasih banyak. Dan semoga berita ini membawa doa yang baik-baik buat kelancaran kehamilan kita berdua. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Tim Morula IVF Surabaya, terima kasih National Hospital, Pak Picu, Pak Alex. We cannot do this without all of you, without the support dari semuanya. Terima kasih tim semuanya, terima kasih rekan-rekan media. Sebarkanlah berita baik, sebarkanlah harapan-harapan, jangan kesedihan-kesedihan atau keputusasaan. Ya, sebarkanlah hal-hal yang baik supaya orang lebih bangkit untuk mampu untuk berusaha mendapat yang lebih baik. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan kehamilan Jessica ini selalu sehat dan membawa berkat buat keluarga dan juga kepada semua dan sesama. Terima kasih. Terima Sebelah kiri. sebelah kiri terlebih dahulu. Oke.
Oke. Video. Oke, untuk tim NH boleh langsung bergabung ke depan untuk mualnya kayak beda gitu dari hamil yang pertama dan yang kedua. Terus kalau ngidamnya, aku belum ngidam apa-apa ya. Belum yang gimana sih. Belum. Semuanya masih bisa dijangkau sama ojol, jadi masih aman gitu. Belum ngidam yang aneh-aneh. Cuma pengennya sih itu ngidamnya kayaknya jalan-jalan deh. Pengen traveling, pengen ke jalan-jalan gitu loh. Ngelihat apa tuh yang udaranya dingin-dingin. Oh iya, yang dingin, salju. Pengennya sih, cuma sekarang keadaannya masih belum memungkinkan. Soalnya hamil yang ini tuh lebih lemes aja, lebih lemes. Terus muntah-muntahnya lumayan. Dan mungkin karena masih trimester pertama ya, jadi masih belum kuat gitu, jadi masih banyak istirahat. Apalagi aku tuh hamil yang ini tuh ngantukan gitu, jadi bawaannya pengen tidur terus. Masih gitu. fase sensitif sih sebenarnya. Gitu. Ada lagi? Lalu ada tips nggak sih Kak buat jaga kesehatan bayinya? Apalagi kan ini mengikuti program ikutin arahan dokter. Tipsnya yang penting kita bisa juga kontrol emosi kita dengan banyak-banyak istirahat. Meskipun aku nggak nafsu makan, tapi aku harus tetap makan sedikit-sedikit. Dokter bilang makannya sedikit aja tapi sering gitu. Oh ya udah aku ikutin gitu, karena memang nggak ada nafsu makan yang hamil kali ini gitu. Terus banyak istirahat, positive thinking, terus dukungan dari suami juga sangat berperan besar gitu. Gimana suami bisa mengerti dengan keadaan kita yang lagi sensitif atau yang misalkan lagi pegel-pegel, lagi soalnya aku awal-awal kemarin bahkan aku tuh nggak mau deket-deket, aku nggak suka. Jangan deket-deket aku. Bau, lebih sensitif lah. Mandi salah, nggak mandi salah. Jadi kayak kita maklumin lah. Pokoknya semua orang aku bilang bau. Pokoknya lebih sensitif kehamilan kali ini. Terus aku tuh nyium-nyium bau minyak goreng panas, masak-masak itu aku nggak bisa. Terus kayak semua baju nggak boleh dicuci pakai softener. Terus kayak kok saya kalau cium yang bau-bau gitu, yang wangi gitu terlalu keras, nggak bisa gitu, kayak mau muntah gitu. Jadi program ini memang didamkan dari dulu atau gimana? Program ini? Program ini. Oh, sebelumnya sih kita sih nggak kepikiran untuk IVF ya. Pastinya kita pengennya juga bisa normal gitu. Cuma setelah kita teredukasi, banyak mendengar cerita pengalaman teman-teman di usia kehamilan yang di atas 35 itu memang lebih rentan gitu. Jadi untuk meminimalisir, itu bisa. Keren. Itu bisa meminimalisir. Oh iya. Diulang lagi. Untuk mengurangi resiko-resiko ya, akhirnya kita berdua memutuskan IVF di usia kehamilan di atas 35 tahun ini memang langkah yang terbaik gitu. Dan ternyata setelah aku kita jalanin ya, meskipun jarak memisahkan kita ya dok, Jakarta Surabaya, tapi nggak terasa gimana-gimana. Jadi ngejalaninnya juga kayak very fun. Ternyata cuma gini doang, gini doang gitu. Jadi bener-bener apa ya? Kayak awalnya kita kiranya tuh yang harus rawat inap ini itu kan yang agak agak. Ternyata enggak, semuanya sama sekali. Iya, jadi semuanya nggak ada bed rest ya? Nggak ada bed rest sih. Habis ambil transfer pulang kan? Iya, pulang benar. Iya. Cuma ya namanya kita harus menjalani program kayak gini ya,
wajib lah kita harus istirahat karena kan kita memang terbaik. Jadi jangan sampai ego kita yang mau jalan-jalan heboh-heboh yang membuat kita jadinya tuh ya gagal karena kita yang mau jalan-jalan atau apa, jadi kita tetap harus menghormati lah tubuhnya dan prosesnya. Nggak jalan-jalan ke mall kan. Itu sebenarnya dari ultrasound kita bisa lihat nanti di 16 to 20 weeks, biasanya di early 16 weeks itu akan lihat ya, nanti kita nantikan aja di about 16 to 20 weeks kita lihat gendernya apa. Exhaustnya buang semuanya keluar, enggak. Ya lebih ke apa ya, maklumin aja sih sebenarnya karena kan mau gimana pun ini kan juga baik saya dan saya harus lebih ekstra menghormati dan 6 bulan dan dia harus menjalani progresnya dan programnya, di mana saya boleh dibilang yang tadi Dr. Benny bilang 50% also my job, cuman di awal doang, sesudahnya dia. Jadi ya sebenarnya terima-terima aja dan maklumin. Ada rencana untuk mengurangi kegiatan? Udah sih semenjak mulai pick up OVO ya, pick up OVO tuh aku udah nggak syuting lagi. Jadi kalaupun syuting aku mungkin yang nggak yang daily rutin gitu, nggak yang tiap hari. Paling yang kalau emang bisa, emang ngerasa kuat gitu. Tapi kalau kemarin kayak emang lagi meriang banget atau lagi harus bed rest ya. Syutingnya di cancel gitu, jadi memang ya lebih penting kesehatan lah gitu, lebih penting kehamilan ini gitu, jadi memang udah ambil cuti dari kemarin. Puji Tuhan nggak ada kendala apa-apa ya, jadi semua perjalanan mulai dari awal basic fertility screening, mulai dari stimulasi, ovum pick up, pertemuan telur dengan sperma, PGTA, sampai tahap terakhir embryo transfer, ya puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dan juga saya merasa Jessica dan Vincent ini juga kita very close communications ya, jadi kalau ada sesuatu kita bisa ngobrol dengan leluasa gitu ya, karena this was one of the most important thing dalam IVF maupun dalam kehamilan adalah kamu harus punya kedekatan dengan orang yang kamu percayai, dan setidaknya karena kan journey itu kan panjang tuh, kita tadi 2 bulan kemudian 9 bulan, itu juga kepada semua pasien entah itu IVF atau tidak, Anda harus punya hubungan yang cukup baik dengan dokter Anda, dengan dokter yang Anda percayai, 1, 2, 3, banyak dokter pun nggak apa-apa, tapi yang jelas kamu harus punya komunikasi itu gitu ya. Ya, chemistry harus wajib ada, dan yang saya yakin semua dokter juga seperti itu, karena kita juga dilatih untuk to give the best for others, karena disitulah kita bisa berkarya untuk orang lain kan. Dan jangan lupa seperti yang saya ungkapkan ya, kita berusaha, jangan lupa berdoa, dan kita mensyukuri untuk setiap proses yang ada, sesusah apapun itu. Dan saya melihat pasangan ini juga luar biasa ya, Vincent sekarang syuting terus tapi tetap sabar. Jessica dalam keadaan awal-awal di semester 1 sabar, Vin. After semester 1 biasanya itu akan berkurang. Terus ajak jalan-jalan juga boleh ke pelosok. Artinya untuk kelanjutannya nanti Dedek bisa membuat anak lagi seperti yang ada embryo 5 tadi ya? Oh, nggak ada masalah. Kalau menurut saya ini jalani dulu, setelah selesai nanti ketika mereka mau punya anak lagi, it's okay, karena embrio yang kita dapatkan pada usia ini itu stick pada usia itu ya. Jadi lain nanti misalnya usia 38, 39 Jessica mau hamil lagi, dia memiliki embrio yang kualitasnya mirip dengan usia saat dia usia 35 tadi. Jadi itu salah satu keuntungan dari IVF. Ingat yang dari Sumeneb itu 6 tahun kan, itu di embrio yang sama. Jadi 2015 dan 2021 itu the same embrio dari yang pertama. Jadi kualitasnya pun terjaga dengan baik. Dok, ada efek sampingnya nggak, Dok? Efek samping untuk IVF, efek sampingnya very minimum, dan memang ada sih satu yang namanya OHSS, tapi kejadiannya amat jarang. Dan apalagi kita menggunakan very controlled dose. Dan selama hampir 5 tahun terakhir di Mola IVF Surabaya nggak pernah mengalami OHSS itu ya. Itu kejadiannya biasanya kalau orang bayi tabung perutnya terasa kembung, begah, selama bayi tabung dia muntah-muntah gitu ya. Kamu nggak ya, Jess? Selama bayi tabung happy-happy aja ya?
muntah-muntahnya setelah hamil, ya kan, setelah hamil. Tapi kehamilannya nggak beda. Jadi kehamilan bayi tabung dengan yang tidak bayi tabung itu nggak beda. Nah prosesnya pun very minimal risk. Jadi jangan dipercaya tuh yang langsung bilang oh bayi tabung membuat kanker, bayi tabung membuat ini. No, that's only myth ya. Jadi itu tidak didukung oleh data-data ilmiah yang cukup.